Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat segala-segalanya di sini. Nah, pada perkuliahan online kali ini kita akan ngebahas materi baru. Materi baru kita kali ini adalah tentang Microsoft Excel. Ini menggunakan Microsoft Excel. Nah, tapi yang kali ini yang kita bahas di pertemuan kali ini, pertemuan pertama kita ngebahas tentang lembar kerja Microsoft Excel. Nah, sebelumnya kita cari tahu dulu Microsoft Excel itu apa. Microsoft Excel adalah suatu aplikasi yang disediakan oleh Microsoft Office atau satu paket dengan Microsoft Office yang berfungsi untuk menganalisa data atau membuat data serta memanipulasi data. Dalam Microsoft Excel ada yang disebut dengan workbook. Workbook adalah ini, workbook adalah lembar kerja, adalah buku kerja. Sekali lagi, buku kerja Microsoft Excel. Nah, buku kerja ini atau disebut dengan file Microsoft Excel, di mana di dalamnya terdapat beberapa lembar kerja. Lembar kerja itu yang seringkali dinamakan worksheet. Nah, bawaan dari Microsoft Excel, worksheet di bawah 2013 itu telah disediakan 3. Tapi 2013 ke atas itu ada 1. Untuk penambahannya, kalian bisa menambahkan dengan cara mengklik tanda plus pada tombol ini. Diklik, setelah diklik nanti worksheet-nya akan bertambah. Otomatis lembar kerjanya pun bertambah. Penambahan worksheet dengan cara mengklik new sheet tadi, atau kita bisa dengan cara klik kanan kemudian insert. Oke. Nah, setelah itu kita juga bisa memberikan nama pada worksheet dengan cara klik kanan, kemudian kita rename. Misalkan kita rename lembar kerja kita namanya data pegawai atau pegawai. Nah, selain dengan cara klik kanan kemudian rename, bisa dengan cara double klik. Misalkan di sini saya tulis worksheet-nya adalah gaji atau nanti adalah data gaji. Nah, dalam suatu data pasti ada yang namanya data sumber. Data sumber adalah data yang tidak boleh dihapus oleh sembarangan orang. Artinya kita kasih hak akses ketika dia akan mau memanipulasi atau menambahkan data. Untuk penambahan data, kalian bisa dengan cara klik kanan, kemudian kalian klikkan Protect Sheet. Saat memberikan Protect Sheet, kalian tuliskan pasportnya. Misalkan pasportnya di sini saya pakai 1, 2, 3. Kita klik OK. Kita inputkan lagi di sini paspor 1, 2, 3. Kita klik OK lagi. Nah, ketika pasportnya sudah kita inputkan, otomatis lembar kerja pegawai itu tidak sembarang orang bisa menginputkan data. Contoh di sini saya akan menginputkan data di A1. Nah, saat saya ingin menginputkan data tersebut atau ada pop-up seperti ini. Artinya kita harus unprotect dulu baru kita masukkan pasportnya. Nah, untuk membuat agar kita bisa menginputkan data tadi sudah dikasih tahu caranya, klik kanan kemudian unprotect. Nah, kita masukkan pasportnya. Pasportnya 1, 2, 3. Tadi kan kita ketik 1, 2, 3. Kita enter, baru dia bisa. Baru kita bisa ketik data tersebut.
Oke. Nah, kemudian di dalam lembar kerja terdiri dari menu-menu di atas ya. Di sini ada menu. Ada home, insert, page layout, formula, data, review, view, develop, Nitro Pro. Kemudian di bawahnya di sini ada formula bar, kemudian di sini ada name box. Itu name box. Kemudian ada A, B, C, D, E dan seterusnya, itu adalah kolom. Yang 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu adalah baris. Nah, kotak-kotak kecil ini adalah sel atau tempat di mana kita menginputkan data. Sel itu adalah pertemuan antara kolom dengan baris. Nah, di sel itu adalah ada penamaannya. Berarti misalkan kalau seperti ini, saya berada di posisi A3. Saya berada di posisi kolom A dan di baris ketiga. Secara otomatis di nembok akan tertera A3. Ketika saya ketik lagi di G, baris ketiga, nanti ada pemberitahuan lagi G3. Nah, itu nanti penting ketika kita akan memanipulasi data atau menginputkan data. Kemudian di dalam sel ada namanya lagi penggabungan sel. Disebut dengan rank. Rank itu seperti ini. Atau gabungan dari beberapa sel. Nah, kalau dilihat rank ini, pas saya blok dari A1 sampai E8, nanti akan tampil A1 titik koma E8. Artinya A1 sampai E8. Nah, di sini, misal di sini saya punya ada nomor, saya inputkan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini saya inputkan nama, alamat misalkan. Nah, di sini ketika ada data, kita akan mau merubah format ukuran. Kalian bisa dengan cara, oh Pak ini kebesaran atau saya butuh besar. Dengan cara klik kanan pada kolomnya, kemudian kita atur kolom width-nya. Nah, kita mau atur di sini misalkan 20. Nanti otomatis dia akan besar. Itu cara pertama. Atau kalian bisa dengan cara ditarik saja seperti ini dan kamu atur di atasnya. Di situ ada 23 dan kemudian sampingnya adalah ukuran pikselnya. Silahkan kalian bisa atur. Atau ada juga dengan cara seperti ini. Misal diperhatikan ya di F, G, H dan I. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian dari F dan sampai K di sini saya akan mengatur lebar kolomnya. Itu kalian dengan cara di blok dulu ya, biar tidak usah setting satu-satu, biar ukurannya sama antara F sampai K. Jadi kalian blok dulu F sampai K-nya. Ingat yang di blok itu yang di kolom ya, di atas. Bukan di sini. Nah, yang di kolom tuh di atas yang di blok. Kemudian setelah itu kalian tarik width atau atur ukurannya. Misal seperti ini. Secara otomatis dia akan ikut semuanya. Atau menyesuaikan ukuran sesuai dengan tadi yang kita tarik.
Itu bisa di kolom dan juga bisa di baris. Nah, seperti itu. Oke. Kiranya pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Nanti kita akan lanjut ke materi selanjutnya, ke materi 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.